Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi di program acara Bincang Lifestyle. Kali ini bersama saya Gina Irvani. Pemirsa, berpuasa merupakan suatu amal ibadah yang wajib dilakukan bagi umat muslim yang beriman. Tujuannya tentu untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, puasa ini wajib dilakukan selama bulan Ramadan. Namun tidak hanya di bulan Ramadan saja, kita juga dapat melakukan puasa di selain bulan Ramadan ya pemirsa. Dan juga berpuasa sendiri memiliki sangat banyak manfaat, keutamaan, serta hikmat yang didapatkan. Jadi akan luar biasa sekali jika berpuasa kita jadikan sebagai habit ataupun pola hidup kita. Tentu karena berpuasa merupakan sesuatu yang bisa membuat badan kita sehat dan juga tidak kalah tinggalnya yaitu awet muda. Nah, kita akan membahas ini juga bersama dua narasumber kita yang telah kita undang, ya, yakni yang pertama adalah Profesor Dr. Haji Yuwono, Magister Biomed. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Semangat, Dok? sehat. Semangat, Ya. sehat ya Dok ya. Nah, namun bukan dengan Profesor Yuwono sendiri, kita juga memiliki narasumber yang kedua. Kita akan berbincang dengan Dr. Yulisnawati Hasanah, spesialis anak, konsultan Magister Kesehatan. Selamat pagi Bu Dokter. Selamat pagi Gina. Bagaimana Bu kabarnya? Sehat ya? Tetap semangat. Alhamdulillah sehat ya. Dan juga pemirsa yang ingin bergabung juga bisa melalui telepon interaktif, yakni melalui 0711 311 454 atau 0811 787 1974. Nah, ini menarik sekali kita bahas ya. Pertama saya mau ke Prof Yuwono dulu. Nah, Prof, menurut Prof, sebenarnya makna dari puasa sendiri itu apa sih, Dok? Oke, baik. Para pemirsa TVRI dimanapun berada, pencinta TVRI dimanapun berada, puasa itu disebutkan di Al-Quran la'allakum tattaqun. Kira-kira begitu. Jadi puasa adalah membentuk karakter takwa. Karakter itu terbentuk dari kebiasaan, habit. Kebiasaan terbentuk dari activities, amal, perbuatan. Activities terbentuk dari ilmu. Ilmu terbentuk dari belajar. Jadi 1 bulan ini kita digembleng untuk belajar, dilatih untuk belajar, training, katakanlah seperti itu, supaya kita punya ilmu ya, untuk nanti kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik sekarang maupun nanti di luar Ramadan, ya, sampai terbentuk habit yang nanti akan membentuk karakter orang bertakwa. Apa karakter orang bertakwa? Cuman satu, hasanah, yaitu orangnya baik, zohir, batin, kehidupannya, pergaulannya, semua baik. Jadi itulah sebenarnya hakikat dari puasa. Baik, berarti puasa sendiri juga membentuk karakter yang nantinya kita menjadi orang-orang yang bertakwa ya Dok. Bertakwa. Sekarang saya mau ke Bu Dokter. Kalau menurut Bu Dokter, secara umum puasa itu apa sih Dok? Jadi kalau secara umum orang mengetahui puasa itu berarti tidak makan dan minum serta beberapa kondisi tertentu. Tetapi kalau secara agama Islam ya, khususnya puasa di bulan Ramadan adalah merupakan kita menahan diri dari makan, minum dan hal-hal yang membatalkan puasa mulai dari subuh hingga matahari terbenam. Dan itu berlangsung lebih kurang 12 hingga 13 atau 14 jam ya, nanti tergantung waktu. Tentunya puasa ini kan dapat meningkatkan kesehatan ya Bu Dokter ya. Kalau menurut Bu Dokter sendiri, kesehatan itu apa sih Dok? Jadi kalau kita berbicara kesehatan ya, ini WHO sudah menetapkan, jadi yang dimaksud dengan sehat itu tidak hanya fisik, tetapi juga mental dan sosial. Jadi kalau kita ketahui selama ini, sehat secara fisik tentunya kita terbebas dari penyakit, kita bugar untuk melakukan aktivitas kita. Sedangkan kalau kita berbicara mengenai kesehatan mental, berarti menunjukkan bahwa kita itu bahagia, mampu beradaptasi dalam kehidupan sehari-hari terhadap segala permasalahan. Bisa kita mengendalikan stres. Tapi ingat, sehat itu juga ternyata adalah terkait dengan
fungsi sosial. Jadi iya. kita disebut sehat kalau kita mampu menjalin hubungan baik dengan sekitar kita, seperti itu. Dan kita juga berperilaku secara baik atau sehat. Jadi sehat itu lengkap ya. Lengkap, Iya. Prof. Tidak hanya kita mengetahui sehat itu, saya tidak Iya. ada penyakit, tidak ada demam, batuk. Ternyata kalau mental kita juga Sehat, happy, ya happy. kita bisa mengendalikan sehat, itu disebut juga sehat. Itu sehat itu. Jadi sehat itu secara keseluruhan, tidak boleh hanya sehat fisik, sehat mental, dan Juga sosial. sosial. Ya. Iya. Baik, berarti luar biasa sekali ya dok ya. Jadi selain sehat bagi jiwa kita, dan raga kita, juga sehat juga untuk membangun hubungan sosial kita juga di masyarakat ya dok Iya, ya. benar. Kalau Prof Yono, kalau seandainya manfaat dari secara spiritual ya, manfaat dari puasa sendiri ini apa Prof? Oke, baik. Jadi begini. Kita pernah mendengar kata-kata hibernasi. Itu bagi hewan ya, itu bagi hewan. Hibernasi bahasa mudahnya adalah puasa. Hewan itu juga puasa. Contoh lagi yang lain adalah metamorfosis. Kupu-kupu itu terbentuk dari metamorfosis. Selama fase metamorfosis mereka nggak makan nggak minum. Iya betul. Nah, nggak makan nggak minum. Jadi ada dua hal. Hibernasi itu ternyata ujungnya adalah menyebabkan ini awet muda, kira-kira begitu. Oh iya benar. Awet muda itu artinya tetap sehat tadi, dokter sudah menerangkan tadi, tetap sehat, fit, ya, artinya giat, segar seperti itu. Kemudian endurance kuat seperti itu. Nah kemudian yang kedua, hibernasi ini juga menyebabkan terbentuknya suatu katakanlah transformasi yang begitu bagus. Dari tadinya ulat, mohon maaf, yang menjijikkan menjadi kupu-kupu yang begitu indah. Nah sebenarnya puasa adalah transformasi ke sini. Luar Jadi kalau biasa mau sekali dihubungkan memang betul-betul ini sehatnya dapat, Iya. transformasi ke bentuk yang indah juga dapat. Maka begitu indahnya nanti Idul Fitri, kira-kira gitu. Indah karena kita kembali ke bentuk yang luar biasa, fitrah namanya gitu. Itu beautiful, sangat indah dan kemudian juga sehat seperti itu. Baik, Prof. Tentunya kesehatan sendiri juga diimbangi dengan amalan-amalan lain ya, Dok ya. Seperti amalan-amalan sholat dan juga bersedekah, itu dapat membangun juga seperti yang kata Dr. Yolis juga katakan, jiwa raga kita terbentuk ya, Prof ya. Ya. Kalau menurut Dr. Yolis sendiri, kalau manfaat berpuasa bagi kesehatan kita sendiri, Prof. Ya, baik. Terima kasih Gina. Jadi sebelum kita berbicara manfaat puasa terhadap kesehatan, kita harus tahu dulu puasa yang baik itu seperti apa Iya, karena benar. harus kita bedakan antara puasa dengan starvasi atau kondisi Kelaparan. kelaparan seperti itu ya. Jadi kalau puasa di sini sebenarnya yang efektif untuk menjaga kesehatan adalah minimal 8 jam hingga 16 jam. 8 jam Kalau, hingga 16 jam ya, kalau Dok, kurang ya? dari itu kurang efektif, kalau lebih itu juga nanti akan berdampak buruk terhadap kesehatan kita. Dapat membahayakan berarti Iya, ya, Dok, benar, ya? benar. Jadi khususnya puasa di bulan Ramadan ya, karena mengapa saya bataskan? Karena di sini kan kita mengenal banyak sekali puasa di masyarakat ya, Prof ya. Iya. Ada yang sekarang lagi naik daun untuk program terutama Diet, untuk mengurangi berat badan adalah intermittent fasting ya, Iya, Prof ya, seperti itu ya. Nah, jadi dalam konteks di sini khusus untuk puasa bulan Ramadan ya, Iya. saya ingin membahas apa saja terkait aspek-aspek kesehatan di dalam puasa di bulan Ramadan itu. Yang pertama di dalam puasa bulan Ramadan itu adalah akan terjadi perubahan pola makan seperti itu ya. Oh iya, benar. Jadi khususnya kita lebih ke arah pola nokturnal atau kita hidup di malam hari, seperti itu ya. betul, Jadi betul. dimulai dari kita bangun untuk makan sahur, kemudian kita fasting, stop makan dan minum, Iya. lebih kurang selama 13-14 jam ya Prof ya, hingga di waktu matahari terbenam kita akan breaking, kita akan memecahkan puasa kita. Nah sebenarnya apa yang terjadi dalam perubahan pola makan tersebut ya. Jadi yang pertama, pada saat di pagi hari setelah kita makan sahur, itu otomatis sumber energi kita itu masih berasal dari Makan glukosa sahur. terutama yang dapat kita dari makan sahur, dan ini berlangsung hingga siang hari. Betul. Nah, setelah memasuki siang hingga kita pada saat kita berbuka, itu akan terjadilah
suatu proses yang disebut katabolisme. Jadi memecah cadangan energi di tubuh. Kalau istilah kedokterannya itu adalah gluconeogenesis. Itu pada Seperti siang hari ya, Dok, Iya, ya? siang hingga menjelang berbuka puasa. Jadi di sini terjadilah pembakaran tubuh mulai dari sumber lemak, protein dan sebagainya untuk memenuhi kebutuhan energi kita. Nah, kemudian dari segi yang kedua, oleh karena terjadi perubahan pola makan tadi, otomatis besaran energi yang kita butuhkan selama berpuasa ini juga akan sedikit menurun seperti itu ya. Nah, penurunan intake dari kalori ini itu akan menyebabkan tubuh melakukan adaptasi atau penyesuaian sehingga pembakaran energi pun juga akan ditekan seperti itu. Ini juga menyangkut nanti pembakaran energi untuk fungsi vital kita, misalnya fungsi kehidupan sirkulasi darah kita, pernafasan kita, kemudian juga untuk fungsi organ penting lainnya, dan juga di sini juga kita akan mendapatkan penghematan. Jadi biasanya usus kita nanti disibukkan dengan untuk mencerna makanan, dan ini tentunya membutuhkan energi juga. Nah, ini akan sedikit dihemat selama berpuasa ini. Dan ingat, puasa Ramadan ini termasuk merupakan suatu istilahnya long fasting. Jadi puasa jangka panjang karena lebih kurang berlangsung secara berturut-turut lebih kurang 30 hari. Betul. Nah, ini tentunya akan beda kalau kita melakukan puasa hanya 1 hari, 2 hari seperti itu. Nah, apa yang terjadi akibat dari kita long fasting ini? Yang pertama, oleh karena perubahan pola makan, perubahan dari pembakaran energi ini, maka akan terjadi istilahnya tubuh ini terkait yang kata Prof hibernasi tadi ya. Oleh karena penghematan penggunaan energi, maka tubuh mempunyai istilahnya jatah waktu untuk memperbaiki sel-sel dia yang selama ini mungkin agak terbengkalai seperti itu. Jadi kayak masuk di bengkel gitu ya. Ya benar Prof. Jadi kalau dari saya sih memandang puasa Ramadan itu seperti bongkar mesin, Prof. Bongkar mesin. Jadi di sini yang berkarat-karat dibersihkan, sel-sel tubuh kita yang merupakan toksin dan sebagainya dibersihkan, dan pada saat yang bersamaan juga akan terjadi peremajaan sel atau regenerasi sel yang baru seperti itu. Atau kita mungkin mengenal istilah autofagi ya, Prof ya. Jadi istilahnya tubuh itu seperti membersihkan dirinya sendiri, dan seiring dan membersihkan tadi akan memberikan tempat atau ruang untuk terjadi peremajaan sel kita seperti itu. Awet muda dong jadi. Awet muda, Prof. Bisa jadi awet muda ya Pak. Dokter sendiri pun juga terlihat cantik awet muda ya. Mudah-mudahan saya juga bisa seperti dokter lah. Minimal bisa awet muda juga. Nah itu peremajaan itu terjadinya setiap hari juga Dok ya? Ya, jadi selama proses long fasting dari puasa ini seperti itu. Makanya kalau melihat dari puasa Ramadan nanti akan terkait juga banyak. Yang pertama, kita secara gratis otomatis akan mendapatkan pengurangan berat badan seperti itu. Kemudian yang kedua, kebugaran. Yang ketiga adalah peremajaan dari selnya. Nah, terkait untuk penjagaan berat badan ini adalah mengapa saya bilang puasa Ramadan ini merupakan keajaiban dari Allah, karena kita tahu dalam puasa di bulan Ramadan kita tidak hanya fokus menahan diri dari makan dan minum, tapi kita juga melatih kedisiplinan kita dari hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi ini sangat terkait sekali terhadap aspek sehat dari segi fisik dan mental ya Prof ya. Jadi melatih kedisiplinan diri. Jadi sebenarnya kita bisa saja membatalkan puasa kita, tapi di sini kita meyakini bahwa Allah melihat apa yang saya lakukan, sehingga di sini otomatis melatih kemampuan kita untuk menjaga diri kita, bahwa kita ini memang dilihat oleh Allah secara langsung seperti itu. Nah, terkait juga mengenai sosial ya, kita ketahui bahwa bulan puasa ini penuh sekali dengan suatu perilaku kedermawanan ya Prof ya. Kita saling berbagi, selain berbagi takjil, kita juga takjil, benar Prof, kita juga turut merasakan ternyata begini orang yang selama ini kekurangan susah untuk makan dan minum, ternyata ini rasanya kita menahan lapar seperti itu. Betul, jadi dapat meningkatkan sosialitas kita ya Dok ya. Iya. Namun kan tadi sempat dibahas juga kalau seandainya berpuasa ini menahan dari makan dan lapar, tentu berbeda dengan diet ya Dok ya. Namun kita akan membahasnya lebih lanjut usai jeda satu ini. Tetaplah bersama kami.
Evan, Elisa dan Evan ujian akhir kenaikan kelas, wajib membeli buku latihan ujian, 50.000. Bah, sudah 3 hari emak juga belum dapat bayaran dari juragan kebon. Beras udah habis. Beras ini ge dikasih kucing mimin karena ke sahur. Insya Allah, Abah usahakan uangnya besok. Wakina ada benar. Uis, ini buku buat latihan ujian, dipakai ya. Makasih ya, Asep. Iya, sama-sama. Kenapa, Neng? Bang, Bang, tolong anterin ke klinik ya, Bang ya. Bu dokter! Bu dokter! Hati-hati. Oh, ini istrinya mau ngelahirin ya kayaknya. Cepet deh, datang ke klinik kita ambil pengobatan yang bersalin dong. Selamat ya Pak, bayinya perempuan cantik. Ini yang bantu. Terima kasih Abah telah menolong. Abah, saya dan keluarga mengucapkan banyak terima kasih karena Abah menyelamatkan istri dan anak saya. Itu Abah pulang. Sedikit rezeki mohon diterima ya Bah ya. Semoga ini menjadi berkah dan bermanfaat ya Bah ya. Abah turun nuhun, bayinya sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tingkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hindari dan tiadakan aksi balap liar yang merugikan generasi muda. Kita hindari aksi pelanggaran lalu lintas yang merugikan masa depan diri sendiri maupun orang lain. Selamat menunaikan ibadah puasa bulan Ramadan 1445 Hijriah. Semoga amalan ibadah kita berguna untuk diri kita, masyarakat, bangsa, dan negara. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Lifestyle dan juga pemirsa dapat bergabung bersama kami melalui nomor telepon interaktif yakni di 0711 311 454 atau 0811 787 1974. Nah, Dok Yulis, tadi kan sempat membahas terkait diet juga ya. Jadi sebenarnya apa sih yang membedakan puasa ini dengan diet-diet yang kita lakukan? Barangkali ada yang tujuannya, oh aku mau puasa nih biar aku turun berat badannya, jadi aku diet. Apa sih perbedaannya diet-diet, barangkali juga sampai diet ekstrim dengan berpuasa itu sendiri? Ya, terima kasih Gina. Jadi kalau kita mengenal selama ini ada orang yang pembatasan kalori ya. Iya, gitu, betul. Ya. Jadi umumnya kalau pembatasan kalori itu dilakukan pada sepanjang waktu makan, tidak hanya pada waktu makan pagi, juga siang dan malam seperti itu. Tanpa memandang apakah pembatasan ini masih bisa memenuhi kebutuhan energinya sehari-hari. Kebutuhan energi tiap tubuh kita ya dok ya. ya. Apalagi yang dikenal sebagai misalnya ada suatu intermittent fasting ya, ini tentunya harus dikonsultasikan dengan tenaga kesehatan dokter, karena kalau orang tidak mengerti itu bisa nanti kekurangan atau berlebihan seperti itu. Malah bikin tidak sehat bagi tubuh ya benar, dok ya. Benar, itu karena puasa itu sendiri merupakan suatu kondisi stres, tapi puasa yang seperti apa yang akan mendorong terjadinya suatu proses homeostasis gitu. Jadi istilahnya kondisi stres itu
akan mendorong tubuh untuk memodulasi suatu sistem, baik dari sistem neuroendokrin, perubahan pola makan, pola keseimbangan energi dan sebagainya, sehingga dari proses tempaan stres itu akan menghasilkan suatu regenerasi sel, perubahan hormonal yang ke arah menuju yang lebih baik. Jadi maksud saya seperti ini, misalnya terkait hormesis dari faktor stres ini ya. Jadi dengan adanya puasa ini tentunya yang berlangsung sekurang-kurangnya 8 jam dan paling lama 16 jam. Ini antara lain yang pertama adalah akan meningkatkan produksi neurotransmitter. Gitu. Oke, sebentar ya dok, Ya. kita sudah memiliki telepon, kita sapa Oh dulu ya, baik, pemirsa ya. ya. Halo, dengan siapa di mana? Dengan Nike di Palembang. Oke, langsung dengan pertanyaannya Ibu. Oke Mbak, mau nanya, apa sih yang harus diperhatiin dalam milih minuman saat berbuka puasa supaya tubuh kita tuh tetap terhidrasi gitu? Dan kira-kira ada nggak makanan yang disaranin supaya bisa memulihkan energi setelah seharian puasa? Terima kasih. Terima kasih, baik dok. Mungkin tadi pertanyaannya adalah apa sih yang akan kita makan ketika berbuka puasa agar badan kita tetap terdehidrasi? Iya, terima kasih Gina. Jadi kilas balik sebentar ya sebelum kita berbicara apa yang seharusnya kita lakukan untuk memecahkan puasa kita. Jadi apa pilihan takjil yang paling baik seperti itu kan? Karena kita ketahui pertama setelah kita sahur itu sumber energi kita kan dari glukosa tuh. Nah setelah bahan bakar dari sahur itu habis nanti digantikan oleh cadangan energi kita. Jadi kita akan terjadi suatu pemecahan cadangan energi baik dari sumber lemak maupun protein atau suatu proses katabolisme gitu ya. Nah setelah kita masuk waktu untuk berbuka, jadi di sini diharapkan adalah kita bisa memilih pembuka puasa kita atau yang takjil tadi yang tentunya bisa cepat mengontrol kenaikan gula darah kita tapi juga tidak langsung melambung tinggi. Nah sesuai dengan syariat Islam itu kan dicontohkan oleh Rasulullah ya ini Prof ya, adalah dates atau kurma. Kenapa? Karena kurma itu mengandung glukosa yang baik, yang indeks glikemiknya baik, tidak terlalu rendah, tidak terlalu tinggi. Yang kedua juga mengandung serat, sehingga itu akan lebih cepat mengendalikan kestabilan gula darah kita. Kemudian yang ketiga juga kaya akan elektrolit seperti itu, terutama kalium dan sebagainya. Sehingga pada waktu takjil itu langsung cepat recovery seperti itu, recovery gitu. Kalau yang dianjurkan kalau ketika kita makan kurma itu berapa sih dok? Kalau dari kita kan dianjurkan jumlahnya ganjil ya Prof ya, ganjil benar. Tapi intinya kan itu. Jadi intinya takjil itu atau menyegerakan berbuka itu adalah persiapannya kita harus ada makanan yang sifatnya karbohidrat, kalau bisa yang oligo atau polisakarida. Apa itu yang Prof contohnya? Gula Prof? kompleks seperti kurma tadi itu banyak fruktosa bukan glukosa itu. Yang kedua ada seratnya, Yang ketiga ada elektrolitnya. Jadi kalau ditanya juga ada minuman yang macam mana? Jangan plain, jangan yang kosong, cuman air bening saja. Tapi ada juga yang mengandung mineral. Misalnya, mohon maaf, kalau mau agak ini misalnya Oralit itu juga bagus kan, gara-gara seperti itu. Jadi intinya supaya memang kembali ini apa namanya elektrolit. Karena kita air tuh nggak keluar di keringat, di mana bukan air aja yang keluar, tapi elektrolit juga keluar. Keseimbangannya harus dicapai. Oke, baik. Tapi tentunya dengan porsi yang tertentu ya Prof ya, ya tidak boleh juga berlebihan. Ada ukurannya. Oh, ada ukurannya. Terus mungkin ada juga pertanyaan. Jadi kalau kurma kan mungkin tidak semua kita punya kurma atau nggak ada kurma gitu. Apa yang setara dengan itu di tempat kita? Ubi-ubian itu setara dengan itu. Semua jenis ubi ya Prof ya? Ya terutama kayak ubi selo gitu kan, seperti itu kan. Itu ada seratnya, ada karbohidrat yang kompleks seperti itu. Jadi selain kurma kita juga bisa mengkonsumsi ubi ya Prof ya. Jangan Jadi nggak diwajibkan. Nanti bosen ya Prof ya kalau kurma terus. Kearifan lokal. Namun kali ini Gina mau bertanya nih Prof terkait kalau dampak puasa sendiri dari segi genetik kita Prof. Jadi gini, tadi Dr. Yuli sudah menerangkan bagus banget ya, bahwa puasa itu terjadi efisiensi dari satu produksi energi dalam tubuh kita. Oke, yang kedua terjadi efisiensi dari penggunaan energi di tubuh kita. Yang ketiga ada waktu luang
waktu cukup panjang Iya. untuk melakukan regenerasi sel atau perbaikan sel tubuh kita. Tiga itu. Semua ini, tiga-tiganya itu dikontrol, dikendalikan oleh protein. Protein ini pengendali utamanya adalah DNA. DNA inilah bahasan genetik, kira-kira seperti itu. Jadi sekali lagi, baliknya lagi nanti secara genetik, manusia ini sudah diberikan satu perangkat genetik ini yang memang dengan berbagai keadaan ujian seperti ini akan sanggup untuk overcome, mengatasinya gitu, untuk mengatasinya. Oke. Ada telepon kayaknya. Ada telepon Silakan. ya, Prof ya Ya. sebentar. Mari kita angkat teleponnya. Halo, dengan siapa di mana? Dengan Pak Rudi di Palembang. Baik Pak Rudi, silahkan dengan pertanyaannya. Prof Yono, Iya. Aduh. tema hari ini bagus sekali ya, kaitan dengan puasa sehat dan awet muda. Tadi sempat disinggung juga dengan habit ya. Nah, dari sisi agama, bagaimana kira-kira menanamkan kebiasaan ini membentuk karakter sejak anak-anak gitu loh, pendidikan agamanya. Jadi mereka menganggap puasa itu memang sesuatu kebutuhan datangnya bulan Ramadan bisa disambut dengan sukacita, tapi mungkin Senin Kamis juga mereka sudah terbiasa menjadi kebiasaan untuk berpuasa. Nah itu mungkin bisa dijelaskan seperti apa polanya, karena rumah adalah madrasah untuk anak-anak, bisa dijelaskan seperti apa. Nah satu lagi untuk Ibu Dokter, Bu Dokter saya ingin tahu kalau penderita diabetes itu kira-kira idealnya seperti apa berpuasa? Apakah ada pengaruh dengan tubuh kita dengan menahan makan seharian, atau nanti malamnya makan apa biar gula darah yang diderita diabetes itu bisa stabil? Nah itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rudi dari Palembang. Kita mau melanjutkan ya Prof Ya, ya. baik, jadi gini, Pak Rudi dan pemirsa dimanapun berada, para pencinta TVRI, begini, yang ditanyakan tadi tentang bagaimana menanamkan habit atau kebiasaan puasa ini Pada pada anak-anak. anak-anak khususnya, melatihnya bagaimana? Oke, baik, di Al-Quran surat nomor 19 ayat 13, surat Maryam ayat 13 di kanan disebutkan hananan wa zakah. Untuk mendidik anak-anak untuk berperilaku yang menjadi kebiasaan baik atau karakter, itu harus dilakukan dengan hananan. Hananan bahasa Inggrisnya convenience, bahasa Indonesianya nyaman. Jadi nyamankan anak-anak ini, nyamankan. Misalnya mohon maaf nih, kalau anak-anak mau dilatih puasa harus betul-betul dibangunkan, ya, membangunkannya santun, jangan dimarah-marah, karena anak-anak belum wajib puasa. Terus kemudian nanti anak-anak kalau misalnya puasa udah ikut sahur, ya, kemudian tahu-tahu nanti jam 9 minta makan, dia nggak apa-apa karena belum wajib puasa. Nanti ikut buka pula gitu seperti itu. Jadi nyamankan itu satu prinsipnya. Untuk membiasakan kebiasaan yang baik atau karakter ini adalah dengan hananan atau convenience atau nyamankan dia. Yang kedua, wazakah. Tanamkan dalam dirinya ada suatu bahasa kerennya itu eagerness. Jadi kira-kira ada semangat yang menggebu-gebu gitu ya. Semangat yang menggelora begitu, eager. Beda orang yang punya eager dengan nggak punya eager itu beda. Maka ini kenapa semangat begitu? Mungkin bisa dengan reward, nanti akan diberi hadiah. Mungkin bisa juga dengan katakanlah apapun lah yang bisa membuat anak-anak ini punya eagerness atau jiwanya itu tertanam bahwa bahwa ini adalah suatu hal yang penting, yang bagus untuk kita. Nah kalau dua itu bisa dilakukan, insya Allah kita akan bisa memberikan pendidikan yang baik untuk menanamkan habit puasa pada anak-anak. Luar biasa sekali Prof. Namun kalau menurut Dokter Yulis, secara kesehatan kan anak-anak ini belum diwajibkan untuk melakukan puasa. Namun kalau secara kesehatan nih bagi tubuh anak-anak itu pasti bermanfaat sangat banyak sekali ya Dok ya. Menurut dokter seperti apa itu manfaatnya? Ya Gina, jadi terkait apakah kita sudah bisa menerapkan puasa pada anak-anak ya. Sebenarnya saya ingin memberitahukan dulu bahwa yang disebut dengan anak itu kan pasti tidak terlepas dari tumbuh dan berkembang ya. Iya, betul. Dan proses tumbuh kembang ini juga ada periodiknya juga.
Jadi yang saya maksud periodik itu apa? Jadi ada periode di mana pertumbuhan itu sangat berlangsung cepat sekali, itu khususnya di usia 3 tahun pertama hingga usia 5 tahun. Kemudian ada fase dia sudah stabil gitu, tidak ada lagi baik percepatan maupun perlambatan. Itu yang kita sebut dengan fase childhood atau anak-anak. Itu adalah fase di mana lebih kurang berlangsung antara usia 3 tahun hingga masuk fase pubertas atau remaja. Nah, pada fase pubertas ini sudah mulai terjadi maturitas dari organ tubuh dan juga maturitas dari fungsi psikososialnya gitu. Dan di sini juga akan terjadi pertumbuhan juga yang cepat. Nah, terkait dengan bagaimana konteks puasa dan bagaimana penerapannya kepada anak-anak ini juga tentunya tidak terlepas dari keseimbangan energi yang dibutuhkan untuk menopang berlangsungnya pertumbuhan pada anak tersebut. Nah, khususnya fase di mana fase infant atau fase 3 hingga 5 tahun pertama itu kita tidak menganjurkan untuk melatih puasa pada anak-anak karena itu masih merupakan suatu fase pertumbuhan dan perkembangan yang sangat cepat sekali di mana. Jadi 3-5 tahun belum boleh ya? Iya, sebaiknya jangan Prof karena itu pertumbuhannya masih yang sangat pesat. Yang kedua juga faktor kematangan emosi mentalnya. Jadi kita ketahui sebenarnya puasa itu sendiri kan suatu kondisi stres, tapi kita harapkan stres itu terjadi pada individu yang sudah bisa melakukan pengaturan untuk stres atau modulasi dari proses stres ini sehingga dari stres ini akan keluarnya merupakan suatu bentuk yang baik, bukan stres ini akan menyebabkan suatu kondisi penyakit baik pada fisik maupun mentalnya. Nah, ini kalau pada 5 tahun pertama ini anak-anak masih belum siap untuk melakukan tempaan dari puasa itu. Di samping juga dia masih membutuhkan energi yang sangat besar karena di sini merupakan suatu fase pertumbuhan yang sangat cepat. Nah, nanti pada fase childhood atau anak di mana di sini pertumbuhan sudah berjalan lebih statis itu di mana kecepatannya lebih kurang 5 sampai 7 untuk pertumbuhan linear. Nah, di sini juga untuk kematangan mentalnya juga sudah mulai berangsur-angsur meningkat. Jadi bagaimana kesiapan dia dalam menghadapi adaptasi di kehidupan dia sehari-hari terhadap suatu permasalahan dan sebagainya, termasuk juga dengan kondisi kita menerapkan puasa pada anak-anak ini. Jadi di sini kita bisa mulai melatih sesuai dengan tahapan usianya. Mungkin untuk usia 6 sampai 8 tahun dia tidak harus full puasanya ya Prof ya, seperti itu karena dia juga masih ada terjadi pengaturan keseimbangan metabolisme di tubuh dia. Jadi kita harapkan dengan puasa ini dia tetap masih bisa bertumbuh secara baik. Nah, nanti baru memasuki fase pubertas atau remaja atau kalau secara agama kita kenal sebagai akil balik. Di sini pertumbuhan sudah matur baik fisik maupun mental. Jadi diharapkan justru dengan berpuasa ini malah akan menghasilkan luaran kondisi yang baik untuk si anak tersebut. Jadi benar-benar memberikan dampak baik terhadap kesehatan maupun juga terhadap hubungan psikososialnya seperti itu. Baik, luar biasa ya Dr. Rilis. Dan juga untuk pertanyaan yang kedua dari Pak Rudi tadi akan kita bahas usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita jaga keamanan, mari kita jaga kenyamanan, terutama di saat-saat bulan Ramadan. Jangan sampai mengganggu umat Islam yang akan melaksanakan ibadah. Mari kita bina kesatuan dan persatuan kita. Mari kita ciptakan kerukunan intern umat beragama, kerukunan antar umat beragama, dan kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Saya yakin kalau ini sudah kita lakukan, maka keamanan dan kenyamanan kita akan terjamin tanpa menghiraukan sesuatu apapun yang akan membuat kita menjadi tidak nyaman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Halo pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Lifestyle. Dan kali ini kita akan membahas terkait pertanyaan Pak Rudi tadi ya, yaitu mengenai kalau pasien diabetes sebaiknya itu makan apa sih dok yang baik untuk di bulan puasa ini dok? Ya, terima kasih Gina. Jadi kalau kita berbicara mengenai diabetes, mungkin lebih baik kita mendiskusikan dulu sebenarnya orang yang kencing manis itu apakah dianjurkan boleh tetap berpuasa ya, seperti itu ya. Iya. Jadi kalau untuk penyandang diabetes, baik diabetes anak maupun dewasa, itu tergantung terhadap kita harus ketahui dulu kontrol metaboliknya. Jadi mengapa saya mengatakan kontrol metabolik? Karena kita ketahui kalau penyandang diabetes ini dalam status kontrol metaboliknya terkendali. Jadi masuk terkendali ini adalah terdapat keseimbangan dalam pengaturan gula darah dia antara anabolisme dan katabolisme ya. Jadi khususnya untuk diabetes dewasa itu biasanya kan rata-rata diabetes tipe 2 ya, di mana terkait dengan suatu kondisi resistensi insulin ya. Jadi pada penyandang yang memang kontrol metaboliknya sudah terkontrol, artinya dia mungkin gaya hidupnya sudah baik, minum obat secara teratur, pengaturan diet secara teratur juga. Nah, di sini penyandang diabetes ini justru kita anjurkan untuk berpuasa seperti itu. Mengapa? Khususnya diabetes tipe 2 kan terkait pada kondisi obesitas sentral ya. Iya, jadi di betul. sini kita justru sangat bagus sekali pada kondisi obesitas sentral. Justru momen puasa ini akan menyebabkan pengurangan dari derajat lemak itu Prof, karena terdapat fase katabolisme kan, pemecahan lemak dan protein sehingga sedikit mengurangi porsi dari obesitas sentral ini dan akan meningkatkan lean body mass dia seperti itu. Justru di sini sangat baik dan juga kita ketahui selain juga terjadi pengikisan dari obesitas sentral atau lemak tadi, kelebihan lemak justru pada berpuasa ini juga akan meningkatkan sensitivitas insulin. Mengapa? Karena justru pada kondisi berpuasa itu akan terjadi regenerasi sel di mana termasuk juga akan terjadi perubahan sifat sel yang tadinya mungkin dengan gaya hidup sedentary life, high kalori dan sebagainya itu sebagian besar selnya itu didominasi oleh sel-sel yang proinflamatori. Nah, justru dengan momen puasa ini akan mengubahnya shift dari yang ke proinflamatori ke justru ke non-inflamatori. Jadi terhadap sel-sel yang menghasilkan sitokin yang baik. Ya? Benar Prof, yang akan mensekresikan sitokin justru yang baik. Padahal kita ketahui resistensi insulin itu tentunya terkait dengan suatu inflamasi yang kronik di seluruh bagian tubuh kita. Oke baik dok, kita angkat telepon sebentar ya dok. Baik. Halo, dengan siapa di mana? Halo, dengan Keisha di Palembang. Baik, silakan pertanyaannya Bu. Apakah berpuasa bisa berpengaruh dengan detox tubuh sehingga mempengaruhi keawetan lidah? Oke baik, terima kasih atas pertanyaannya. Dan kali ini kan ada yang bertanya ya dok dan Prof, puasa ini berhubungan nggak sama detoksi tubuh dan juga apakah bisa menjadi awet muda? Kita persilakan untuk Prof Yono. Oke, baik. Jadi begini, Keisha ya dan para pemirsa TVRI dimanapun berada, begini. Tadi Dokter Yuli sudah menerangkan, gamblang banget ya, bahwa puasa tadi masalah energi segala macam oke. Tapi tolong dicamkan, setiap kita makan itu hasilnya ada dua. Setiap kita makan hasilnya ada dua. Satu adalah energi. Energi dalam hal ini kalau secara kimia namanya ATP, adenosin triple phosphate. Itu energi manusia tuh. Yang kedua adalah pembuangan, sama dengan pabrik lah. Kalau kita memproduksi sesuatu ada limbahnya, maka betul. Limbahnya namanya oksidan. Oksidan. Makin banyak oksidan, ya relatif kita akan makin cepat terjadi kerusakan organ tubuh atau bahasa mudahnya penuaan, aging seperti itu. Jadi dua ini betul-betul memang berpengaruh. Dengan puasa tadi terjadi autofagi, detoksifikasi segala macam itu tadi, maka terjadi efisiensi penggunaan energi dan terjadi minimalisir pada oksidan ini tadi. Kemudian yang lain-lain tadi secara keseluruhan, ini puasa kan bukan cuma masalah energi saja, tapi keseluruhan. Kalau mau dibilang itu kan berkaitan dengan kejiwaan kita, berkaitan dengan otak kita, saraf, neuro, berkaitan dengan imunitas tubuh kita, immunity, ya, kemudian berkaitan dengan tadi diterangkan endokrin, hormon.
ya psiko, neuro, imuno, endokrinologi. Jadi dengan seperti itu jawabannya clear. Bahwasanya orang puasa memang terjadi detoksifikasi, racun-racun bisa katakanlah ditawarkan, dan kedua awet muda. Berarti secara tidak langsung juga bisa membuat kita awet muda ya Prof Awet ya. muda, ya. Dan ini menarik sekali kalau untuk kita bahas. Jadi kalau puasa itu kan kita makannya ketika sahur ya Dok, ketika sahur. Jadi menurut Prof Yono, apa sih makanan yang sebaiknya kita makan ketika kita sahur dan juga berhubungan dengan kesehatan dan anti-aging sendiri? Jadi begini, orang sering salah dalam memahami tentang nutrisi, tapi Al-Quran sudah menjelaskan sangat clear. Al-Quran menyebutkan, ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, itu prinsipnya. Wahai seluruh manusia, makanlah yang halal dan baik. Halal itu ada dua. Halal dapatkannya, halal zatnya. Oke, ini clear. Yeah. Thayyiban itu adalah bagus dalam pengolahannya. Tidak usah pakai adiktif atau aditif. Jangan pakai tambahan, jangan pakai yang membuat kita ketergantungan. Kemudian ya, bagus dalam bentuk penyajiannya dan menyajikannya. Nah, jadi dari situ maka kita lihat ya, kalau dari segi makanan itu yang pertama karbohidrat. Karbohidrat adalah untuk energi. Yang kedua adalah protein yang dibutuhkan tiap hari ini. Yeah. Protein adalah akan nanti membentuk di tubuh kita ini eksekutif. Ibaratnya apa? Yang akan menjalankan fungsi tubuh adalah protein. Yang ketiga adalah lemak atau lipid. Ini menjaga suhu tubuh. Kita tetap punya suhu tubuh yang sangat strict, yaitu 37 derajat Celcius kira-kira, tidak naik. Kalau naik 38 saja sudah mulai meriang, 39 sudah demam, ya, dan seterusnya. Jadi intinya sangat strict ini jaga tubuh. Ini karena ada lemak di tubuh kita. Jadi jangan bilang lemak itu nggak bagus, ada bagusnya, cuman kadarnya kan harus tertentu. Kemudian ada lagi namanya mineral, kemudian ada namanya vitamin, ya, kemudian ada air. Nah, itu semua zat nutrisi yang ini harus dalam keadaan seimbang. Contoh misalnya, setiap hari kita mengeluarkan air 2,5 liter. Maka kita harus minum juga 2,5 liter. Misalnya kalau berbuka puasa kita minum, misalnya begitu takjil kita minum 1 gelas. Minum sedikit kemudian aja, ya misalnya. 1 gelas, kemudian kita sholat maghrib. Kemudian kita makan besar lah, anggaplah. Kemudian kita minum lagi 1 gelas, sudah 2 gelas. Atau mungkin 2 gelas, 3 gelas. Kemudian menjelang tarawih kita minum lagi 1 gelas. Selama tarawih kita minum sebaiknya, misalnya 2 gelas. Berarti semalam itu saja sudah lebih dari 5 gelas. Kalau saya antara 5 sampai 7 gelas pada waktu maghrib sampai tarawih itu. Itu udah baik berarti ya Prof ya, 5 sampai 7 gelas nanti ya. Sahur itu tinggal kita tambahin lagi ya. Bangun tidur langsung minum 1 gelas. Kemudian begitu habis makan minum lagi 1 gelas. Menjelang imsak 1 gelas lagi. Paling enggak 3 gelas. Itu air. Kecukupan yang lain juga seperti itu. Porsinya tadi sudah ditakar. Ya, porsinya ditakar. Nah, dengan seperti ini kita insya Allah akan bagus menjalani puasa dan akan bisa menjadi kebiasaan. Ini bagusnya di copy paste nanti. Jadi jangan hanya bulan Ramadan ini kayak begini tertib ya Dok ya. Nah, jadi bulan Ramadan tertib, terus kemudian di luar bulan Ramadan kata orang Palembang balik semula lagi. Ini enggak, harus lebih bagus, harus lebih bagus. Lebih bagusnya kebiasaan puasa ini diteruskan ya Prof ya. Ini momentum untuk mengingatkan kita. Mengingatkan, belajar. Luar biasa ini, amazing. Puasa ini luar biasa. Kalau menurut Dokter Lilis sendiri, kalau untuk jenis makanannya nih Dok, lebih spesifik kita ke jenis makanannya Dok. Sebaiknya kita makan apa ketika sahur dan juga makan apa ketika berbuka Dok? Jadi mungkin menyambung pertanyaan Bapak Rudi tadi ya terkait diabetes ya. Jadi sebenarnya pola makan diabetes itu sebenarnya itu pola makan yang justru sehat ya Prof ya. Dimana kita menimbang antara energi yang masuk dengan energi yang keluar, sehingga tidak jadi kelebihan energi yang akan disimpan dalam bentuk lemak seperti itu. Dan di sini juga sudah ditentukan porsinya seperti kata Prof tadi ya. Kalau karbohidrat rata-rata sebesar 50% dari total kalori, protein besarnya sekitar 15%, kemudian lemak sekitar 25 sampai 30%. Nah, terkait pemilihan menu apa nih yang dianjurkan selama berpuasa ya. Jadi kalau untuk sahur sesuai dengan
sunnah Rasulullah itu kita memang diharapkan untuk mengakhiri sahur ya Prof ya. Jadi jangan terlalu kita terlalu cepat sahur tapi nanti akan terjadi fasenya lebih lama kan. Iya, Jadi betul. jadi sahur itu akan mendekati waktu subuh seperti itu, lebih kurang Itu lebih baik 30 ya, Dok, ya? sampai 60 menit menjelang kita Subuh, subuh sholat subuh, seperti ya. itu. Nah, di sini juga tentunya seperti apa yang dikatakan Prof itu harus menu yang seimbang, tidak hanya pemenuhan makronutrien tadi tapi juga mikronutrien dan pengolahan juga pemenuhan akan seratnya karena serat ini berguna sekali baik untuk proses pencernaan maupun menjaga indeks glikemik kita. Jadi suatu bentukan dari gula itu tidak akan cepat melonjak tinggi ataupun juga akan terlalu rendah untuk Jadi diuraikan. bisa Jadi harus benar. harus stabil ya, Dok. Ya, jadi jangan lupa untuk serat di sini. Jadi tidak ada yang istimewa selama di bulan Ramadan, itu sama saja dengan menu kita di luar bulan Ramadan, termasuk juga pengaturan jumlah kalori yang masuk. Mengapa di sini saya tekankan? Karena pada umumnya mungkin kalau sahur kita masih terjaga ya jumlah kalori, tapi kita sering sering di luar kendali kita karena selama puasa menjelang berbuka ini rasanya kita pengen makan ini, makan itu dan semuanya. Ya, Maka akan terjadilah perubahan pola makan tadi di mana justru pada saat kita memecahkan puasa kita takjil dan menu utama itu semuanya high kalori seperti itu kan. Apalagi kalau orang tersebut tidak dilanjutkan dengan melakukan sholat sunat tarawih ya Prof ya, tidak ada aktivitas fisik. Akibatnya apa? Tadi sudah tubuh udah capek-capek, bongkar mesin, membongkar kelebihan dari simpanan lemak dan sebagainya. Ini nanti akan tertimbun kembali seperti itu. Jadi diharapkan setelah berbuka benar. Jadi bagaimana? Makanya saya melihat puasa Ramadan ini Prof sebagai suatu paket komplit gitu Prof, tidak hanya menahan makan, minum, tapi juga dianjurkan aktivitas fisik. Jadi setelah kita memecahkan puasa, kita tetap bisa mengendalikan keseimbangan energi ini agar jangan sampai ada timbunan lagi nih, agar jangan sampai ada lagi benda-benda toksin di dalam tubuh kita yang tadinya sudah capek-capek kita keluarkan. Nah, ini menarik sekali nih Dok, karena ketika berpuasa kan dianjurkan juga untuk bergerak ya. Nah, ada juga sebagian masyarakat yang tetap bekerja dan juga masih banyak juga masyarakat yang hobi untuk berolahraga. Nah, kalau dalam puasa sendiri itu anjuran untuk berolahraganya gimana Prof Yono? Jadi begini, luar biasa ya aktivitas kita ini. Olah fisik atau olahraga itu sebenarnya qiyamul lail, tarawih itu adalah bagian yang utama. Oke, tapi mohon maaf sebentar ya Prof, akan kita lanjutkan setelah usai jeda satu ini. Tetaplah bersama kami. Memperingati Nuzulul Quran Ramadan 1445 Hijriah, TVRI Sumatera Selatan hadir dengan program spesial siaran langsung dari Masjid Agung Sultan Mahmud Badarudin Jayawikrama Palembang dengan menghadirkan penceramah Kiai Haji Muhtar Fatawi MPDI Al-Hafiz, seorang dai nasional dan qori internasional asal Banten. Dan Ramadan memetik dari buah hasil kebaikan amal saleh. Saksikanlah syiar Islam peringatan Nuzulul Quran 1445 Hijriah, Rabu 27 Maret 2024 pukul 20 waktu Indonesia Barat, hanya di TVRI Sumatera Selatan. Halo pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di acara Bincang Lifestyle, dan kali ini kita akan melanjutkan yang tadi sempat tersendat ya Prof ya. Bisa dilanjutkan kembali Prof? Yang tentang olahraga ya? Ya, benar. Oke, baik. Jadi sebenarnya makan, gerak, tidur, kemudian pergaulan itu adalah satu hal. Maka suka ada itu istilah tuh, eat, happy, apalagi segala macam, love dan sebagainya. Oke? Iya, benar. Jadi itu satu-satu kesatuan gitu. Jadi artinya gerak ini adalah gerak badan keseluruhan. Contoh misalnya
olahraga itu yang paling bagus yang menggerakkan seluruh tubuh kita. Maka Rasul itu berpesan, kamu berenang, menunggang kuda, atau memanah seperti itu ya. Ada penekanannya di sini. Kalau berenang memang itu seluruh tubuh itu akan ini digerakkan. Kemudian menunggang kuda juga seperti itu kira-kira. Kemudian kalau memanah itu akan lebih fokus pada olahraga yang sifatnya sebenarnya otak seperti itu kan. Karena dia harus fokus. Oke. Nah, jadi gerak apa selama bulan Ramadan ini? Olahraganya adalah olahraganya tentu harus yang lebih ringan ya. Tadi sebaiknya dengan bagaimanapun juga kalau pakai istilah puasa ini juga stresor. Yang menyebabkan kita harus mampu memodulasi atau mengendalikan stresor ini. Jadi sebaiknya kalau begitu jangan berolahraga pada waktu sedang berpuasa, kira-kira seperti itu. Biar paling enggak meminimalisir. Boleh enggak? Ya boleh aja kalau memang ini memang udah pekerjaannya. Contoh, kita kan tetap bekerja yang bukan olahragawan. Kalau olahragawan itu adalah memang sudah suatu pekerjaannya, ya dia harus berlatih terus. Nah itu sudah. Tapi kalau yang enggak, tiba-tiba macam kita yang biasa-biasa, saking semangatnya mau menambah supaya cepat kurus atau cepat apa itu, tambah olahraga kali itu salah kaprah gitu kan, salah kaprah. Dan malam itu ada olahraga yang cukup berat. Tadi Dr. Yuli sudah menyebutkan. Kenapa habis buka itu kok kemudian ada kewajiban taraweh, ada sunnahnya taraweh. Taraweh ini sunnah muakkad ya, sunnah tapi lebih ditekankan banget. Ini supaya timbunan yang masuk pada waktu buka puasa itu dibakar lagi pada waktu taraweh. Maka taraweh itu santai, panjang. Nabi Muhammad tarawehnya sampai jam 1 malam gitu ya. Ya kalau kita ribut nanti jam 1 malam ya. Kalau kita paling-paling taraweh ya setengah jam atau ya nggak nyampe 1 jam lah kira-kira seperti itu. Nah itu kira-kira bahasan gerak dalam tubuh kita. Nah, namun kalau seandainya ketika berpuasa nih Prof, untuk kita tetap menjaga kesehatan tubuh kita dan juga kita tetap awet muda tentunya, apa saja sih Prof kegiatan yang dianjurkan untuk dilakukan? Karena kan banyak juga masyarakat yang malah memilih biar aku tidur aja lah, biar nanti bangunnya waktu berbuka, mungkin seperti itu kan, karena mungkin mereka tidak kuat atau sebagainya gitu Prof. Oke. Jadi gini, benar. Jadi orang mengatakan bahwa tidur adalah salah satu menjaga diri kita supaya awet muda. Di Al-Quran dikatakan idh yughashikumun asa amanatan minhum, bahwa ngantuk tidur adalah mekanisme safety. Kalau di rumah sakit ada namanya patient safety. Jadi pasien-pasien yang untuk dengan perawatan terbaik, rumah sakit yang terbaik adalah rumah sakit yang mampu menyelenggarakan patient safety dengan bagus. Jadi tidur benar-benar alasannya, awet muda tidur. Satu, sama seperti Ashabul Kahfi, tidur 309 tahun. Gitu. Masih tetap bangun, masih muda juga. Gitu. Ini benar nih. Yang kedua ini tadi, dengan puasa ini sendiri tadi, racun-racun itu tadi sudah sangat berkurang, oksidan sangat berkurang. Ini juga awet muda. Yang ketiga ini, dengan berpuasa ini terjadi keseimbangan biosis dari perut ini. Ini sudah diteliti. Jadi biosis di perut ini bentuknya mikroba, kuman, mikroorganisme. Itu kalau dia seimbang, maka orang itu akan hidupnya itu sampai psikologinya juga bagus. Nah ini kelihatan awet muda. Dan yang terakhir secara genetik, itu ternyata puasa itu menyebabkan perlambatan pemendekan telomer. Telomer itu adalah DNA yang di ujung kromosom panjang segini, itu setiap tahun memendek katakanlah 1/40. Setiap tahun memendek 1/40. Nanti kira-kira usia 60 dia memendek maksimal. Nah, orang yang rajin puasa, pemendekannya ini akan lebih lambat kira-kira seperti itu. Jadi maka kelihatan dia lebih awet muda. Itu ceritanya. Kalau untuk Dokter Yuli sendiri nih, penting nggak kita untuk meminum vitamin ataupun suplemen ketika bulan puasa itu, Dok? Ya, jadi khusus penambahan suplemen ya. Sebenarnya kalau kita sudah memenuhi dari olahan makanan kita, makanan keluarga ini dari makronutrien maupun mikronutrien yang didapatkan dari sumber alam itu tidak perlu lagi suplemen seperti itu. Malah suplemen itu harus hati-hati karena kadar isinya itu ambang batas maksimal itu sangat rendah sekali ya gitu. Dan itu juga akan nanti mubazir dibuang oleh tubuh kita seperti itu. Jadi kalau kata Prof tadi, kalau pemenuhan kebutuhan makro mikro dan pengolahan yang baik itu sebenarnya sudah cukup komplit untuk memenuhi kebutuhan tubuh kita. Jadi
tidak perlu khusus ini saya rutin menambah suplemen setiap hari, tidak. Tapi kan Dok, kalau misalnya wanita nih pada umumnya kan kalau bulan puasa tuh dehidrasi ya Dok ya. Terus kita kadang merasa kulit kita kering ataupun kusam seperti itu Dok. Kalau menurut dokter sarannya apa sih bagi kita? Oh, kalau itu lebih ke higienitas ya, penjagaan tubuh, termasuk bisa kalau kulit kering karena mungkin proses dehidrasi akibat puasa itu bisa memakai pelembab, lotion atau pelembab, itu hal-hal yang umum saya kira ya. Oke, baik. Kalau menurut Prof Yono sendiri, ini kan tentunya banyak sekali manfaat dan juga keutamaan dan hikmat yang kita dapatkan ketika dalam berpuasa ya Prof ya. Jadi menurut Profesor ada nggak masukan juga saran bagi kita untuk kita agar tetap menjaga puasa kita ini bukan hanya di bulan Ramadan saja, tetapi setelah bulan Ramadan pun kita masih melakukan puasa ini? Baik, para pemirsa TVRI dimanapun berada, jadi begini, kita sudah bincang-bincang ini tadi, sekian lama ini tadi. Mudah-mudahan ini bisa ditangkap ya, bahwasanya puasa adalah terbentuk karakter takwa, karakter orang yang berpuasa. Karakter itu sudah lekat, karakter sudah melekat pada dirinya. Karakter nggak bisa dibuat-buat, nggak bisa timbul langsung hari ini timbul gitu, nggak ya. Maka karakter ini dibangun dari habit, kebiasaan. Maka kemudian kebiasaan dibangun dari aktivitas dibangun dari ilmu. Maka di luar bulan puasa inilah kesempatannya, bulan puasa ini kita belajar banyak-banyak tentang apa sih puasa ini, segala macam. Maka sehingga kita begitu tahu tentang puasa ini, begitu manfaatnya, maka kita lakukan puasa dengan baik. Nanti setelah ini kita akan dengan sukarela, senang berpuasa sunnah dan seterusnya. Nah, kalau sudah seperti ini, dampak bahwa puasa itu menyehatkan, awet muda, dan banyak manfaat lainnya itu akan terasa. Awali dari ilmu. Awalnya dari ilmu semua ya Dok ya. Nanti lama-lama kita juga akan terbiasa dan juga akan menjadi takwa kita sendiri ya Prof ya. Kalau dari Dokter Yuli sendiri untuk pesan untuk masyarakat agar bisa menjaga puasanya gimana nih Dok? Ya, jadi alhamdulillah ya, sebenarnya kita harus sangat bersyukur bahwa Allah sudah mewajibkan kita berpuasa selama 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan ini. Karena ternyata ini semua balik ke kita kebaikannya seperti itu. Jadi kalau kita ibaratkan ini tempaan kita baik fisik, mental maupun sosial kita yang akan menghasilkan luaran yang lebih baik lagi, termasuk juga nanti sebagai aspek kesehatan maupun awet muda atau anti aging. Nah, diharapkan bongkar mesin yang berlangsung sekali dalam setahun ini itu akan kita teruskan pemeliharaannya. Jadi ibaratnya kalau kita udah membersihkan kinclong ya Prof, nanti ada debu sedikit kita elap, kita bersihkan. Nah, itu pemeliharaan itu benar, pemeliharaannya melalui puasa di luar bulan suci Ramadan, yaitu kapan? Seperti yang disunahkan itu puasa Senin dan Kamis dan serta puasa Ayyamul Bid ya Prof ya, yang tengah bulan Hijriah. Namun Dok, saya tadi sempat memikirkan juga ya Dok ya, kalau sebenarnya sih puasa ini bukan hanya berdampak sama jiwa raga sendiri ya, dan pasti itu berdampak ke juga mental kita ya Dok ya. Itu menarik untuk dibahas Dok. Menurut dokter kalau misalnya kita berpuasa terus nih setiap hari, itu dampaknya apa terhadap mental kita? Ya, jadi kalau berbicara puasa setiap hari itu kan ada istilahnya itu tubuh kita kan sudah diatur nih mekanisme keseimbangan ya. Jadi kalau untuk setiap hari itu dikhususkan hanya misalnya berlangsung 30 hari seperti pada puasa bulan Ramadan berturut-turut, karena memang setelah berturut-turut ini kan akan terjadi perubahan pengolahan energi kan ya. Jadi yang misalnya fase 1 minggu pertama itu mungkin terjadi penurunan berat badan yang sangat cepat terkait dengan masih adaptasi tubuh terhadap perubahan pola makan, pola aktivitas dan pengolahan energi tubuh kita. Tapi begitu memasuki fase minggu kedua, apalagi minggu ketiga keempat, ini semuanya sudah berjalan lebih stabil gitu. Tubuh sudah bisa beradaptasi untuk mengolah sumber energi baik itu dari cadangan tubuh seperti dari lemak dan protein seperti itu, sehingga terjadi regenerasi sel ini. Nah, ini setelah kita digembleng 1 bulan penuh, nanti kita melanjutkannya dalam fase yang seperti tidak harus setiap hari ya Prof ya, tapi ada selang hari seperti itu, seperti Senin dan Kamis dan 3 hari di tengah bulan Hijriah. Jadi sebenarnya itu semua sudah diatur oleh Allah untuk menselaraskan ritme sirkadian dari hormonal kita dan juga pengolahan energi tubuh kita seperti itu. Jadi jangan sampai kita selama setahun pun itu setiap hari kita puasa terus tidak seperti itu. Iya.
Oke, baik. Terima kasih Dokter Yuli dan juga pemirsa. Berarti banyak sekali ya manfaat dari puasa itu sendiri, juga hikmat yang dapat kita tangkap dari puasa itu sendiri, dan juga menjadikan puasa itu lebih sehat dan juga bisa awet muda. Terima kasih ya kepada Prof. Yono dan juga Dokter Yuli atas ilmu yang telah diberikan. Dan juga pemirsa, tetaplah dalam bincang lifestyle ini untuk setiap hari, dan juga mungkin sampai sini saja ya pemirsa perbincangan kita pada hari ini. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan, dan juga tetaplah di Bincang Lifestyle untuk pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa.